Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Penulis surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama tadi menguraikan kepada kita, Yesus adalah saudara kita. Karena kita sudah dianggap saudara oleh Yesus, maka sebagai saudara, Yesus tidak segan untuk berkorban demi kebaikan saudara-saudaranya yang lain. Yesus rela menderita agar saudara-saudarinya boleh merasakan dan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan relasi persaudaraan yang nyata ditunjukkan Yesus dalam kisah Injil tadi. Yesus menolong sesama saudaranya yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Dan Yesus hadir untuk menolong, membebaskan mereka dari kesusahan dan penderitaan yang mereka alami. Dengan demikian, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa relasi persaudaraan di antara kita tidak bisa dipisahkan oleh situasi dan keadaan apapun. Sebagai saudara, kita hadir dalam suka maupun duka. Bukan kita mengenal saudara ketika membutuhkan bantuan. Kemudian ketika kita tidak membutuhkan bantuan, kita tidak mengenal saudara kita yang lain. Semoga lewat kedua bacaan suci hari ini memampukan kita untuk menjadi saudara yang baik bagi Yesus dan bagi sesama yang lain. Dengan demikian kehadiran kita, tindakan kita sebagai saudara mencerminkan kehadiran Yesus sendiri.